4 pimpinan DPRD Kota Makassar mengikuti pengucapan sumpah janji pimpinan Kamis 24 Oktober 2024. Pengambilan sumpah dan janji jabatan ini berlangsung di lantai 3 ruang rapat paripurna, kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Petarani. 4 pimpinan yang dilantik ialah Supatraman sebagai Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, Wakil Ketua 1, Anwar Faruk, Wakil Ketua 2, dan Erik Horas, Wakil Ketua 3. Pengambilan sumpah jabatan keempat pimpinan DPRD Makassar tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar, Henry Tobing. Agenda ini dihadiri oleh pimpinan partai, beberapa di antaranya, Ketua DPD Nasdem Makassar, Andi Rachmatika Dewi, Ketua Golkar Makassar, Munafri Arifudin, serta perwakilan dari PKS dan Gerindra. Hadir juga PJ Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, beserta jajaran OPD Lingkup Pemkot Makassar. Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah, Forkopimda Kota Makassar, juga hadir lengkap, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Wakapolrestabes Makassar, Perwakilan Dandim 14 Makassar, Lantamal, Kakanwil Menak Sulsel, KPU, dan Bawaslu. Pelantikan pimpinan DPRD Makassar ini berlangsung penuh kebahagiaan. Seluruh anggota DPRD Makassar dan tamu undangan bertepuk tangan usai para pimpinan melafalkan sumpah dan janji jabatannya. Dengan selesainya pelantikan tersebut, maka pimpinan secara resmi menjabat selama 1 periode ke depan 2024 hingga 2029. Ketua DPRD Makassar definitif, Supratman menyampaikan, para pimpinan dan anggota DPRD Makassar lainnya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai wakil rakyat. Sementara itu, PJ Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz menyampaikan, semoga pimpinan yang baru diambil sumpahnya dapat menjalankan amanat rakyat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Juga dapat menjaga dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPRD Kota Makassar, masa jabatan tahun 2024-2029 adalah pemberian ucapan selamat. Besok kemudian malamnya langsung kita paripurnakan, dan setelah itu selanjutnya pasti kita akan langsung masuk di pembahasan anggaran pokok karena waktu kita sangat sempit, karena per 30 November itu harus ketuk palu terkait dengan APBD pokok. Kira-kira dengan waktu yang tersisa ini dapat. Berarti setelah penetapan AKD besoknya langsung mulai nih atau bagaimana? Kita tunggu draftnya pemerintah kota. Oh, belum masuk draftnya ya? Karena mungkin ada sudah masuk kemarin. Iya. Kemarin di bulan Agustus sudah masuk draftnya, mungkin ada yang direvisi sedikit. Tinggal menunggu saja. Pak, untuk pembagian AKD bagaimana komposisinya ini, Pak? AKD kita nanti di komisi, kesepakatan teman-teman di komisi bagaimana kondisi, termasuk kesepakatan teman-teman fraksi. Iya. Karena ini kan pasti harus terbangun komunikasi dengan baik karena kita mau sama-sama 5 tahun. Ada gambaran proporsinya seperti apa, Pak? Pasti kita akan bagi proporsional. Ya, tapi kita ada. Yang 2,5 tahun. Dia tetap 2 tahun setengah, tapi pimpinan untuk ketua komisi itu diambil oleh 4 partai pemenang. 4 partai pemenang. Itu selama 1 periode? 1 periode. Tetap di rolling orangnya yang berganti. Iya. Pak, mungkin sedikit ya dalam jadi ketua ini Pak. Secara singkat saja Pak mungkin. Kalau ini terlalu sedih kita bahas. Saya tidak pernah malu terkait dengan perjalanan saya. Saya dulu hanya seorang pegawai kontrak, tapi hari ini alhamdulillah bisa menjadi seorang anggota DPR. Saya tidak pernah malu, tidak pernah ngeri, bahkan tidak pernah ciut, lahir dari masyarakat, dari orang tua mungkin yang kategori menengah ke bawah. Ya itu bukan kesalahan orang tua saya. Yang kesalahannya ketika saya tidak bisa bangkit. Maka hari ini saya buktikan dengan ini. Pak, apa tipsnya Pak resepnya menjadi orang sukses seperti sekarang? Berbanyak kerja sosial. Pasti akan dibalas sama Tuhan dan dibalas oleh rakyat. Pak, Dulu awalnya Pak, ya. kenapa masuk menjadi
Saya dulu hanya pegawai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.